Halo guys, meet again with me Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudahkan segala urusannya, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, dan diberikan kemurahan rezekinya agar Anda bisa terbebas dari semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengedukasi, didikasi, dan mengarahkan Anda pengetahuan seputar pinjaman online, masalah finansial yang lain, dan mengelola tata kelola dari sebuah hutang dan meminimalisir sebuah resiko. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Ketika kita merasa sedih, hanya tersisa bayangan masa lalu yang terus membawa duka dan pilu. Itulah saatnya kita berhenti meratapi dan bersyukur atas apa yang diberikan. Jangan larut pada kenangan, karena hanya membuat kita semakin hanyut untuk masuk tenggelam. Fokuslah pada kebaikan yang kita miliki. Kita akan menemukan banyak hal yang sejalan. Bagaimana harus mensyukuri diri merupakan sebuah pondasi untuk kita melangkah jauh mengejar mimpi. Lalu jangan hanya berdiam diri tanpa makna. Ambil sebuah tindakan untuk lakukan sebuah langkah. Tidak ada masalah jika tidak ada banyak yang mencaci. Selama kita bergerak terus maju, akan ada banyak orang yang tak setuju. Teruslah berusaha melewati setiap ujian. Nilai diri kita akan meningkat seiring langkah yang sudah kita lalui. Teruslah melangkah kawan. Juan Pablo. Mungkin sobat pinjol lover bertanya, kenapa sih saya dan tim tidak mereferensikan APK tertentu supaya data Anda lumer? Yang pertama, kita berada di sini bukan untuk mengajari kalian hutang, tapi kita ingin kalian keluar dari hutang dan memiliki finansial kemandirian. Apapun yang kita dapatkan dari utang itu akan beresiko dan hidup Anda menjadi tidak tenang. Yang kedua, APK itu tidak bisa dipungkiri. Semua tergantung riwayat data Anda. Bagaimana data Anda, bagaimana cara pengajuan Anda, bagaimana alur yang Anda ajukan, bagaimana cara pembayaran Anda. Anda gagal bayar di aplikasi pinjaman online mana aja, dan Anda jatuh tempo di pinjaman online yang lain. Itu sangat mempengaruhi. Makanya Anda harus mengerti akan sistem analisis dan jalur APK yang akan Anda tuju. Jangan banyak termakan media sosial. Ketika Anda ditawari sebuah joki, ketika data Anda rusak pertama kali untuk turun ke ilegal, butuh waktu 3 bulan untuk recovery data. Jangan termakan media sosial, dan jangan termakan joki-joki karbitan yang selama ini hadir seolah-olah memberikan suatu solusi kepada Anda. Tapi ketika data Anda dengan riwayat pembayaran yang bagus sekalipun, ketika data Anda salah turun, data Anda tidak berguna sama sekali. Jangankan lumer 1, data Anda semua autol. Yang kedua, kenapa ilegal tidak harus kita bayar? Bukannya ilegal ini tidak mempunyai izin resmi. Izin resmi dalam arti sebuah akte pendirian perusahaan.
Mereka punya untuk pendirian akta perusahaan mungkin hanya sebatas notaris atau mungkin dan yang lain. Tapi mereka tidak mau untuk mengajukan ke OJK. Kenapa? Karena OJK punya aturan tertentu. Entah itu pembatasan suku bunga, entah itu pembatasan tenor waktu, entah itu pembatasan pendanaan. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. OJK akan menelusuri sumber dana dari pinjaman online tersebut. Ketika pinjaman online tersebut didanai oleh satu orang, itu sangat tidak dianjurkan oleh OJK, karena sebuah badan finansial atau keuangan jika terdiri dari pendanaan tunggal atau dibiayai oleh satu orang, itu terindikasi money laundry atau pencucian uang. Itu sangat tidak disarankan. Dan kenapa pinjaman online ilegal ini tidak mau bergabung dengan OJK? Ya karena alasannya seperti itu. Mereka tidak mau ditelusuri dan cara-cara penagihannya. Yang penting mereka dapat untung. Untuk itu, kita bisa tidak membayar dengan satu alasan, mereka tidak mematuhi OJK dari segi tentang hukum dan yang lain. Jangan takut untuk tidak bayar di pinjaman online ilegal. Karena dengan Anda tidak membayar di pinjaman online ilegal, Anda membantu pemerintah untuk memberantas rentenir online atau pinjaman online ilegal. Ada 5 tahap untuk menjalankan smart money management yang saya ciptakan. Yang pertama, the foundation. Yang kedua, timing point. Yang ketiga, treatment. Yang keempat, the door. Yang kelima, benefit. Oke, kita akan membahas the foundation atau pondasi. Apa itu pondasi? Pondasi adalah penyangga suatu beban untuk kita bisa kuat untuk membangun baik itu gedung ataupun aksesoris ataupun pernak-pernik yang lain. Semakin kuat pondasinya, semakin besar beban yang akan kita dapatkan atau benefit yang akan kita dapatkan. APK pondasi adanya di aplikasi legal. Ada beberapa aplikasi legal yang mempunyai jalur ilegal maupun anak perusahaan ilegal. Ada aplikasi yang kuat di aplikasi tunggal. Ada aplikasi spesialis, aplikasi untuk beranak. Itulah pentingnya pondasi legal saat ini. Di tahun ini 2021, ketika Anda tidak mempunyai pondasi legal, jangan harap Anda bisa approve dan ACC di pinjaman online ilegal. Pondasi sangat penting dan sangat mempengaruhi besar untuk kita bisa sukses turun meraup pinjaman online ilegal. Yang kedua, timing point. Titik waktu. Kapan kita keluar dan kapan kita berhenti sejenak. Satu contoh, ketika mereka tidak di approve atau tidak disetujui, mereka mengajukan ke semua pinjaman online. Jangan terlalu serakah dan membabi buta, karena Anda tidak mengetahui sistem dan mekanisme pinjaman online. Ketika Anda melebihi dari 10, data Anda akan kesebar ke semua pinjaman online. Dan Anda wajib diketahui, Anda wajib disinyalir, orang ini punya motif lain. Kalau bisa,
kita menerapkan dengan strategi natural, strategi yang sudah saya ciptakan ini dengan konsep slow motion, karena kita untuk membentuk suatu pondasi itu butuh tahap. Ketika Anda jatuh tempo, data Anda akan disebar dalam arti apa? Disebar ke kantor-kantor pinjol yang lain. Data Anda akan disebar dan data Anda akan autol. Ketika Anda jatuh tempo, saya berani yakin data Anda akan tidak ACC satu pinjaman online manapun, biarpun yang lain ada riwayat pembayaran. Karena itu timing point, treatment. Bagaimana menguatkan pondasi ini dengan treatment. Treatment adalah suatu strategi perawatan untuk kita meningkatkan kredit point. Kredit point kita bentuk dengan cara pembayaran. Tapi carilah aplikasi pembayaran yang punya jalur ilegal, supaya ketika Anda bayar, Anda tidak sia-sia dan uang Anda tidak hilang. Jangan mau disarankan oleh joki-joki ilegal kalian harus bayar ini, bayar itu. Tapi punyalah prinsip pembayaran. Jangan bayar menggunakan duit pribadi Anda. Boleh pakai duit pribadi Anda, tapi dengan prinsip bayar 1 dapat 2. Ketika Anda membayar, saya anjurkan untuk pembayaran itu menggunakan pinjaman online ilegal. Karena konsep money management kita seperti itu. Usahakan untuk treatment ini, usahakan semua APK legal yang Anda miliki tanpa miss harus dibayar. Dan ketika Anda jatuh tempo, jangan Anda mengajukan. Ketika Anda sudah meningkatkan kredit skor, barulah kita turun ke ilegal. Ingat, ketika Anda turun ke ilegal, semua privasi Anda wajib Anda backup, Anda amankan. Karena ilegal ini akan merusak reputasi Anda, akan mengintimidasi Anda, akan mengadu domba Anda dengan sesama kontak Anda dan yang lain. Untuk mengamankan sebuah privasi Anda dengan elok dan epic, itu merupakan tugas saya dan tim. Kalian bisa berkonsultasi bagaimana mengkondisikan secara natural agar indikasi Anda tidak diketahui oleh pinjaman online. Ketika Anda disebar data, reputasi Anda akan hancur. Untuk meminimalisir hal tersebut, kami sudah menyiapkan penawarnya. Dan ketika Anda turun dengan tidak natural, natural artinya atribut apa yang ACC di legal itu wajib Anda pakai tanpa terkecuali. Ketika Anda keluar dari jalur dan koridor ini, Anda pasti autol. Ketika Anda autol, Anda akan autol yang lain. Karena jalur ini menentukan, karena awal-awal yang Anda pakai untuk legal tersebut sangat menentukan. Mungkin banyak dari Anda yang ditawari untuk bisa memakai jasa joki-joki karbitan. Banyak dari kasus yang saya alami, riwayat pembayaran legal bagus, tapi ketika turun hancur atau auto semua. Karena apa?
Karena salah awalnya mereka turun. Dia tidak mengkondisikan secara natural. Yang seperti saya bilang, akhirnya apa? Data tersebut yang tidak berguna. Walaupun itu riwayat pembayarannya bagus. Yang keempat adalah strategi close the door. Close the door atau pintu. Untuk mendapatkan sebuah jalur ilegal dan untuk meruntuhkan semua anak cucu ataupun cicitnya legal, kita diperlukan strategi pintu, close and open, buka tutup. Dengan mengadakan suatu riwayat pembayaran, kita akan menyangka kita adalah nasabah prioritas mereka. Untuk melakukan pembayaran tersebut, Anda boleh bayar, tapi jangan menggunakan duit pribadi. Dengan sistem Anda bayar 1 dapat 2. Itu strategi untuk kita menghancurkan suatu atap. Ketika Anda malas bayar, ketika Anda hanya dapat duit ilegal, tapi Anda tidak mau bayar 1 APK ilegal atau 2 APK ilegal, jangan salahkan saya kalau data Anda cepat busuk atau autol. Prinsipnya gini, bayar 1 dapat 2. Saya keluar uang 1 juta, saya dapat 3 juta. Saya keluar uang 1 juta, saya dapat 4 juta. Prinsip Anda harus seperti itu. Anda mengeluarkan sebagian kecil uang Anda untuk membuka sebuah jalur. Ketika Anda tidak ada riwayat pembayaran dari ilegal tersebut, Anda tidak mempunyai akses. Anda tidak mempunyai pintu. Dan pintu Anda tertutup. Makanya untuk menghancurkan suatu atap atau keluarga dari pinjaman online ilegal, perlu strategi seperti itu untuk menerapkannya. Jadi kita bisa meraup uang mereka dari mulai anak, cucu, dan cicit. Yang kelima adalah benefit, keuntungan. Banyak dari sobat pinjol lovers atau klien yang saya tangani, ketika strategi tersebut pertama, kedua, ketiga, keempat mereka sudah jalani, dan ketika mereka mulai eksekusi atau action, mungkin arus dari dana yang masuk ke rekening mereka sangat besar. Mereka takut, mereka sangat ketakutan. Itu lumrah. Padahal sudah saya jelaskan tentang resiko pinjol dan aspek hukumnya tentang hutang itu bagaimana. Mereka sangat ketakutan karena begitu deras arus dari pendanaan tersebut masuk ke rekening Anda. Ketika 4 langkah tersebut kita jalankan dengan benar sesuai dengan sistem dan mekanisme pinjol tersebut, mereka sangat ketakutan. Alhasil mereka banyak mengubah isi HP yang di dalam. Entah itu dia mengubah locknya, entah itu menghapus galerinya. Aduh, itu sangat disayangkan. Padahal Anda harus senatural mungkin mengkondisikan isi HP tersebut. Anda jangan mengambil tindakan sendiri tanpa persetujuan kami dan tim, karena kami tahu mekanisme mereka, dan saya pun menjamin keamanan privasi data Anda. Anda percayakan kepada kami. Ketika Anda mengambil tindakan sendiri, itu bumerang untuk Anda. Jangan salahkan kami kalau hal berikutnya Anda alami, Anda sering autol. Banyak kejadian di situ. Mereka sampai reset pabrik. Ada apa reset pabrik ini? Bagaimana mungkin Anda bisa dapat pendanaan
ketika Anda tidak mempunyai sebuah pinjaman. Sudah saya jelaskan di video saya di awal-awal sebelumnya. Isi HP Anda adalah jaminan untuk pinjaman online. Jangankan Anda pinjam di pinjaman online, Anda pinjam pinjam uang di saudara Anda juga memiliki jaminan. Walaupun itu secara tidak langsung. Jaminannya apa ketika Anda pinjam di saudara Anda? Jaminannya adalah kepercayaan. Itu semua pakai jaminan. Jangan salah, logika Anda yang selalu Anda gunakan. Jangan Anda maunya sendiri tanpa mengikuti sistem. Kalau kita ingin masuk di perusahaan, kalau kita ingin melamar ke perusahaan, ingat, kita harus mengikuti sistem dan mekanisme dan cara kerja mereka sesuai standar operasional mereka. Itu yang harus kalian pelajari. Saya di sini semua yang saya aturkan tentang money management, bagaimana Anda natural, itu bukan keinginan saya. Pribadi bukan keinginan saya, bukannya saya cerewet harus ngatur Anda seperti ini. Karena saya sendiri, kenapa saya berlakukan seperti itu? Saya harus anjurkan ini itu. Itu bukan keinginan saya sendiri. Tapi saya mempelajari sebuah mekanisme pinjol, analisis pinjol tersebut, supaya data Anda lebih mudah di-approve di suatu pinjaman online. Atau dia hanya berisik di telepon. Kalau dia mengancam datang aja silakan. Mental Anda harus yang dibangun. Mental Anda sekali lagi harus dibangun. Miliki sebuah mental yang kuat. Ketika pola pikir dan mental Anda sudah terbentuk, keadaan Anda pun akan berubah. Tapi ketika pola pikir Anda tidak mau diubah dan mental Anda tidak ada rasa untuk kuat, Anda akan jalan di tempat. Percuma saya ngomong tiap hari dan tiap minggu di sini. Semua tergantung dari Anda. Hidup Anda adalah pilihan Anda. Baik dan buruknya hidup Anda hari ini dan kelak ditentukan oleh pilihan Anda hari ini. Karena pilihan Anda menentukan masa depan Anda. Sekian video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya minggu depan. Saya akan membahas bagaimana trik data fresh bisa di-approve di suatu pinjaman online. Kalau Anda datang kepada kami untuk berharap lumer, itu salah besar. Karena kami bukan pemilik pinjaman online ataupun analisis, tapi kami tahu bagaimana kami bisa mengkondisikan data Anda sehingga kemungkinan besar data Anda bisa diterima dan di-approve oleh pinjaman online. Untuk kalian yang ingin mengetahui lebih detail lagi tentang smart money management yang saya ciptakan tadi, silakan Anda berkonsultasi dengan admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online Anda kepada beliau. Niscaya kesulitan Anda dalam pinjaman online maupun Anda terlilit hutang dalam pinjaman online bisa kita atasi dengan solusi smart money management tersebut. Silakan konsultasikan secara intensif kepada admin 4 bawah di bawah ini. Mudah-mudahan dengan Anda berkonsultasi, Anda mendapatkan sebuah solusi dan edukasi bagaimana kita bisa mengelola utang dan bagaimana kita bisa keluar hutang dengan cara epic dan elegan. Never lose hope because it's the key
to achieve all your dream. I'm Pablo, founder dan leader PTT. See you later again. Salam Lumer.